Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Mobil ini dibuat dengan beberapa fitur keamanan dan keselamatan lebih dibanding mobil-mobil yang sering kita jumpai pada umumnya. Ada beberapa fitur sederhana yang itu sangat membantu dan merupakan fitur keselamatan buat kita yang memahami perbedaan antara mobil-mobil yang biasa kita jumpai di tahun yang sama. Saya ambil contoh. Yang pertama itu sensor sepatu rim atau sensor ketebalan kampas rim. Jadi buat kita yang perhatian dengan sensor itu, apabila kita dalam perjalanan tiba-tiba muncul sensor itu, kita bisa langsung turunkan kecepatan sebelum kita benar-benar membutuhkan penggunaan rem. Jadi bisa lebih safety dibanding yang nggak ada indikatornya, yang misalnya kita lupa ngecek dan tiba-tiba habis kita udah butuh pengereman, rupanya udah nggak bisa direm lagi. Itu pastinya lebih fatal. Yang kedua, di bagian minyak rem. Minyak rem ini seketika dia akan habis apabila ada kebocoran, dan kebocoran itu bisa ngebuat rem nggak berfungsi sama sekali. Misalnya kita tanpa indikator minyak rem, pada saat kita rem nggak berfungsi, baru kita ketahuan. Kita buka kap mesin, baru ketahuan bahwasannya minyak remnya udah nggak ada lagi. Sementara untuk mobil yang udah ada indikatornya itu muncul karena kan ada space di tangki itu. Jadi belum sempat benar-benar minyak rem itu habis, indikatornya udah muncul. Kita bisa kurangi kecepatan perlahan untuk biar nggak ngebahayain kita dan kendaraan kita, apa juga orang lain. Jadi saat indikator itu muncul, kita perlahan-lahan kita turunkan kecepatan. Habis itu kita pastikan rupanya minyak remnya ini habis. Habis itu safety untuk di bagian mesin itu sendiri. Jadi di bagian tangki reservoir atau tangki service tank di BMW 46 itu ada sensor yang mengindikasikan kalau cadangan air kita itu udah habis. Sementara pada saat muncul indikator itu, ini mobil belum kenapa-napa. Jadi dalam kondisi instalasi pendingin masih full, tapi di tangki cadangan itu udah habis, sensor itu akan muncul di dashboard yang ngasih tahu ke kita bahwasannya ini ada sesuatu. Jadi kita hentikan mobil secara normal dan mobil nggak kejadian rusak parah atau nggak kenapa-napa. Karena untuk kejadian overheat ini bisa mengakibatkan kerusakan fatal yang belakangan akan menghabiskan budget buat jajan si mobil ini sendiri. Kalau dibahas kenapa mobil ini belum kenapa-napa, karena kami udah kejadian satu kali yang pas baru ngambil mobil ini, rupanya ada kebocoran di bagian belakang mesin yang nggak kelihatan. Karena di BMW sifatnya itu service tank, jadi sebisa mungkin dia ambil dari tangki cadangan walaupun dalam kondisi mesin operasi dan temperatur panas. Jadi tetap yang habis duluan itu ya di bagian service tank. Sementara kalau yang sistem reservoir kayak mobil-mobil pada umumnya yang di tahun yang sama, itu sistemnya sirkulasi pada saat dia dingin. Jadi dia ngambil sistem vakum. Pada saat dia panas, otomatis terjadi pemuaian di air, dia akan sebagian itu akan melewati katup otomatis ke reservoir. Habis itu pada saat mesin mati atau mobil udah diparkir, perlahan dingin, dia akan sedot balik di bagian reservoir itu. Makanya di reservoirnya itu tutupnya itu bebas gitu, jadi nggak high pressure. Jadi kayak tutupnya itu nggak mati. Jadi walaupun nggak kita tutup sama sekali, dia nggak akan muntah kecuali kejadian overheat. Sementara kalau di BMW itu tutupnya harus benar-benar rapet karena memang service tank ini masuk sistem sirkulasi udara. Jadi udaranya dimasukkan ke service tank, airnya diambil dimasukkan ke instalasi yang kosong apabila ada kebocoran. Misalnya nggak ada kebocoran, ya udah aman-aman aja. Walaupun ada termostat di bagian tabung service tank yang mengkondisikan supaya airnya itu nggak beda-beda jauh suhunya dari instalasi yang
lagi sirkulasi di mesin, supaya kalau misalkan beda jauh alias dingin itu sesuatu yang dilewati bisa terjadi thermal stress. Makanya ada termostat di situ untuk mengkondisikan supaya kondisi airnya itu nggak beda-beda jauh atau airnya itu udah sesuai untuk dialirkan ke instalasi pendingin. Tapi dari sekian banyak sensor bukan berarti kita harus percaya total. Misalkan ini udah ada sensornya, ini udah ada sensornya, ini udah ada sensornya. Jadi kita tinggal belajar gimana cara berkendaranya dan kita pelajari sensor-sensornya. Untuk mobil setua ini di tahun 2001 atau yang dari tahun 99 sampai 2005, untuk mobil setua ini nggak ada salahnya buat kita simulasi semua peralatan tadi, termasuk yang paling penting itu dari sisi pengeriman, karena di situ memang akibatnya bisa fatal. Nah, dari segitu banyaknya sensor atau segitu banyaknya fitur, apalagi mobil ini udah tua, udah pasti kita nggak bisa bergantung 100% sama sensor-sensor yang ada. Misalkan kalian mau fungsikan mobil yang canggih ini jadi nggak canggih, ya nggak ada masalah. Ya kalian tinggal berkendara sesuai kayak biasanya aja. Ya tapi fitur-fitur yang seharusnya berguna ini jadi kayak nggak berguna atau hampir nggak berguna. Jadi untuk kalian yang memaksimalkan fitur atau mementingkan keselamatan dan keamanan mobil, kita bisa cek kok secara sederhana semuanya. Kami ambil contoh di bagian sensor tapak rem. Sewaktu-waktu misalkan kita lagi nggak sibuk, itu kita buka di bagian ban kiri atau depan kiri atau belakang kanan, atau kita buka di bagian yang ada sensornya. Karena untuk satu sisi depan itu ditaruh sebelah aja, yang di sisi belakang ditaruh sebelah aja. Kita buka di bagian ban, itu kita copot soketnya. Kalau muncul sensor di depan sini, berarti sensornya itu masih bekerja secara normal. Jadi sekalian kita cek sensornya, kita juga cek instalasinya. Gimana kalau di bagian minyak rem? Oke, ini sekarang kami mau pastikan kondisi sensor yang ada di mobil ini masih bagus atau enggak. Ini sekarang kita mau lihat sama-sama. Ini kita lihat ada soket, ini kita copot aja. Karena di BMW ini semua pengecekan itu sebenarnya simple. Jadi ini dibuat instalasi NC supaya pada saat kita nggak punya peralatan untuk ngukur-ngukur sensor segala macam, kita bisa sekalian ukur instalasi wiring dan sensornya. Ini sekarang kita copot, kita pastikan di dalam kabin. Untuk sensor minyak rem itu instalasinya paralel sama handbrake ini. Jadi lambang rem yang warna merah. Misalnya handbrake ini kita tarik, muncul lambang warna merah, atau minyak rem itu habis, muncul lambang warna merah. Sekarang handbrake ini kita turunkan supaya seharusnya minyak rem itu nggak muncul atau lambang yang di speedo nggak muncul. Tapi karena soket di depan kita lepas, jadi lambang handbrake yang biasa kalian lihat itu bakalan tetap muncul. Ini sekarang kita mau coba nyalain ACC. Nah, kalian bisa lihat itu lambang handbrake-nya tetap muncul, sementara di handbrake-nya ini udah nggak kita tarik lagi. Sekarang kita pasang dan kita lihat di bagian odometer. Jadi untuk pas kita pasang ini ada waktu delay sekian detik sampai komputernya ngebaca bahwasannya udah nggak ada trouble lagi. Nah ini udah kebetulan ada space waktu, jadi ini udah kondisinya mati. Waktu kita tarik handbrake, nah, bekerja di sensor yang sama. Kita lanjut di bagian indikator level air service tank. Cara yang paling efektif untuk ngecek keseluruhan sensor dan instalasinya itu kita suling pakai selang atau kita sedot air yang ada itu, kita tampung untuk nantinya kita isi lagi. Jadi pada saat airnya kosong kita lihat indikator di dashboard, kalau nyala ya berarti sensor dan instalasinya masih bagus.
Tapi buat kalian yang mungkin malas ngecek, bisa jadi sensor ini udah nggak berfungsi dan udah sama kayak mobil-mobil yang pada umumnya. Apalagi buat kalian yang agak mau bergerak dikit, karena buat ngeringkan di tangki ini kan nggak susah, tinggal kita sedot aja pakai selang kecil, dia bakal kesedot sendiri. Jadi untuk memastikan keseluruhan sistem ini masih berfungsi normal, rata-rata di mobil BMW 46 ini kita bisa lakukan sendiri di rumah, walaupun kita butuh waktu dan ketelitian untuk mengerjakan semua itu. Hal-hal yang sederhana tadi itu bisa ngurangin budget atau hal-hal yang nggak diinginkan di bagian mesin maupun di keselamatan kita sendiri. Tapi khusus air radiator ini ya memang fungsinya cuma untuk keamanan mesin. Walaupun kalau terjadi apa-apa di tengah jalan tiba-tiba overheat, bisa menimbulkan akibat fatal juga di keselamatan kita waktu berkendara. Kita lanjut di bagian indikator oli. Indikator oli, kalau misalkan kita lagi berkendara dan muncul lambang kuning, itu berarti level oli kita kurang. Tapi kalau muncul indikator warna merah, biasanya itu ada kebocoran oli sehingga olinya itu nyembur keluar. Jadi ada instalasi utama di bagian oli yang dipasangkan sensor. Kalau oli nggak ada lewat situ atau tekanannya kurang, dia bakal muncul indikator merah, dan itu mengharuskan kalian untuk menghentikan mobil, ngecek, dan nggak boleh nyala lagi karena oli ini akibatnya fatal. Kita lanjut di bagian baterai. Jadi sebelum start mobil kita biasakan untuk ngelihat indikator baterai ini nyala. Karena ada satu kondisi, ini kan koneksi tertutup. Jadi misalnya di awal dia nggak nyala, waktu kita start, walaupun chargernya nggak bekerja, dia tetap nggak nyala karena memang sensornya di instalasinya instalasi tertutup. Kalau dia udah nggak nyala di awal, dia bakalan nggak nyala walaupun chargingnya ini nggak beres. Sementara kalau di awal dia nyala, chargingnya nggak beres, pada saat kita start dia bakalan nyala. Sementara kalau chargingnya ini bagus, dia bakalan mati. Jadi pembacaan dari CIC-nya itu memang gitu. Jadi untuk baterai ini kita harus pastikan dari kita kontakkan mobil, dia harus dalam kondisi nyala. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif Net, follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih.